وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, ya. Wa anna Allah azza wa jalla ala arsyihi, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Ini pembahasan yang kedua ya, seputar arsy. Arsy itu secara bahasa sarirul malik. Sarir al-malik. Tempat duduknya raja secara bahasa. Ya. Ada hal-hal secara bahasa itu dimaklumi cara bahasa ya. Seperti makan, minum, tahu makan, minum. Cara bahasa kan dimaklumi. Misalnya ilmu, misalnya rezeki, ya, misalnya al-azama, kebesaran, itu kan dimaklumi secara bahasa. Dan dari nama Allah Al-Alim, Al-Khabir, Al-Azim, Al-Qadir, semua orang tahu maknanya secara bahasa. Tapi bagaimana hakikatnya? Ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Baik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa dirinya memiliki arsy. Memiliki arsy. Dzul arsyil majid. Maha memiliki arsy yang majid. Di sebagian ayat dzul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dia adalah Rabb arsy yang agung. Iya. Di ayat sebagian ayat yang lain, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Rabb al-arsy al-karim. Jadi arsy ini disifatkan majid, azim, karim. Majid di bacaan yang mengkasrah ya, ada dua bacaan, ada dua qiraah. Jadi sifat untuk arsy. Majid itu artinya lapang, luas sekali. Azim, besar sekali. Iya, karim itu, kalau karim itu disebut sesuatu yang sangat mahal, sangat elok, sangat bagus. Jelas ya? Karim. Ini sifat untuk arsy. Karena itu arsy itu tidak bisa diukur bagaimana besarnya arsy itu. Nabi memberikan pendekatan supaya kita bisa memahami keagungan arsy ini. Diberi pendekatan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah haditsnya kuat dari berbagai jalurnya ya. Nabi bersabda, "Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardin falah." Tidaklah langit yang 7 itu perumpamannya kalau dibanding dengan kursi ya. Iya, itu perbandingannya seperti halqah. Halqah itu lingkaran. Seperti halqah. Ya, lingkaran kayak gimana besarnya nggak tahu lingkaran. Yang penting dia seperti lingkaran, kayak gelang atau besi yang melingkar. Dan semisal dengan itu, seperti lingkaran ini padang pasir yang luas sekali, dilempar lingkaran itu ke situ, ke tengah. Nah, itu perumpamaan lingkaran itu langit yang 7. Arsy itu seperti hamparan yang luas itu. Itu perbandingannya. Kira-kira bagaimana besarnya kursi itu? Dan kecilnya langit yang 7 dibanding apa? Dibanding kursi. Ini pendekatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa fadlul arsy alal kursi ka fadli tilkal fala ala tilkal halqah. Dan kelebihan arsy di atas kursi, ini sekarang perbandingan yang kedua. Arsy dibanding dengan kursi. Itu sama seperti itu juga perbandingannya. Sama seperti itu juga perbandingannya. Jelas ya? Menunjukkan bahwa dia adalah makhluk yang sangat besar sekali. Makhluk yang sangat besar. Jadi itu diberi perumpamaan oleh Nabi SAW untuk mendekatkan
menggambarkan besarnya arsy ini. Makanya ayat-ayat itu tadi Majid, Azim, Karim, subhanallah. Ya. Kalau ingin memuji Allah tidak ada batasnya, itu ada dzikir yang sangat berat timbangannya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Tidak ada yang tahu makhluk Allah kecuali dia. Jelas ya? Adada khalqihi wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Kalimat Allah nggak ada habisnya, nggak ada yang tahu berapa banyak. Wa zinata arsyihi, dan seberat arsy-nya, karena arsy ini besar sekali, nggak ada yang tahu bagaimana beratnya dari arsy itu, timbangannya dan luasnya dibahasakan seperti timbangan arsy. Kan sama ya, berbanding semua itu dari depan. Sebanyak makhluknya, tinta ucapannya, kemudian berat arsy-nya. Iya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Sebelumnya wa ridha nafsihi, dan ridha dirinya. Itu enggak ada yang tahu semuanya. Menunjukkan besarnya. Tapi keluasan, keagungan. Ini arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita itu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausul a'la. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Surga firdaus yang paling tinggi. Iya. Jelas ya? Itu minta, disuruh minta. Supaya seorang itu punya semangat. Dan dia tahu Allah itu maha mulia, maha dermawan. Iya. Jangan minta yang kecil-kecil. Ya Allah, yang penting saya masuk surga kodong. Jelas ya? Betul, kita semuanya seperti yang penting masuk surga. Alhamdulillah sudah luar biasa. Ya kan? Tapi kita disuruh meminta surga firdaus yang paling tinggi. Allah cinta dengan hamba yang seperti itu. Minta kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah wa alal jannah. Sebab dia ini pertengahan surga dan yang paling tingginya di surga. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atasnya, di atas surga yang sangat luas ini, itu ada arsy-nya Ar-Rahman. Coba antum bisa bayangkan ya, surga itu luar biasa. Tahu penduduk surga yang paling terakhir masuk surga akan datang nanti mungkin di pembahasan syafaat. Orang yang paling terakhir masuk surga itu orang dikatakan kepadanya, berhayal apa yang kamu inginkan di surga. Maka dia berhayal apa yang diinginkan di surga. Iya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, ulangi, berhayal lagi, lebih banyak. Terus dia berhayal, sampai dia tidak mampu lagi untuk berhayal. Habis yang bisa dihayalkan. Nggak ada, mau berhayal ini sudah tadi saya hayalkan. Mau ini sudah tadi, habis sudah yang bisa dihayalkan. Maka Allah berfirman kepadanya, aku berikan apa yang kamu hayalkan dan 10 kali lipat dengannya. Ini orang yang paling sedikit derajatnya, paling bawah derajatnya di mana? Di sorga. Paling sedikit derajatnya apa? Di sorga. Kira-kira bisa tahu bagaimana luasnya sorga itu. Ya, bersama dengan itu seluruh sorga itu arsy Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Atapnya itu adalah sorga firdaus, itu atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Nah, ini pembahasan tentang arsy ini banyak sudut ya, cuman apa namanya? Ini pembahasan agak sederhana ya. Kita tadi ini saya sebenarnya ini buku sudah mulai melebar-lebar sedikit-sedikit ya saya bahas. Karena antum sudah lewat kemarin Akidah Imam Qutaibah. Cuman ini kalau saya buka lagi pembahasan arsy, kita masih perlu 1 jam lagi. Antum tahu pembahasan arsy itu ditulis buku-buku tebal tentang arsy itu. Ya, bagaimana sifatnya, bagaimana apa namanya keagungan dari arsy tersebut. Ya, kemudian belum lagi pembahasan seputar kursi, ya, dan apa yang terkait dengannya. Tapi ini insyaallah taala cukup ya untuk menggambarkan tentang arsy tersebut.